Keterbatasan pemikiran operasional konkret. Sebagaimana bisa dilihat dari nama tahap ini, pemikiran operasional konkret memiliki satu keterbatasan penting. Anak-anak berpikir dalam cara teratur dan analogis hanya ketika berhubungan dengan informasi yang konkret mereka terima langsung. Operasi mental mereka tidak bekerja baik ketika berhadapan dengan gagasan abstrak atau gagasan tidak tampak di dunia nyata. Lihat solusi anak-anak terhadap inferensi transit, kenyataan bahwa pemikiran logis pertama-tama terikat dengan situasi-situasi saat ini membantu menjelaskan bagian khusus penalaran operasional konkret. Anak-anak usia sekolah menguasai gagasan operasional konkret secara tahap demi tahap, bukan sekaligus. Misalnya, mereka biasanya memahami kekelaan nomor lebih dahulu, kemudian diikuti kekelaan panjang, cair, dan massa, dan kemudian berat. Selanjutnya, penelitian lanjutan tentang pemikiran operasional konkret. Menurut Bagel, pengembangan otak ditambah dengan pengalaman di dunia luar dan ditambah dengan seharusnya mengarahkan anak-anak dimanapun untuk mencapai tahap operasional konkret di sekitar waktu yang sama. Akan tetapi, waktu baru ini menunjukkan bahwa praktek sekolah dan budaya tertentu sangat berhubungan dengan penguasaan terhadap tugas-tugas ala Piaget. Penelitian tentang pengolahan informasi membantu menjelaskan penguasaan terhadap konsep-konsep logis di masa anak-anak pertengahan. Selanjutnya, dampak budaya dan sekolah. Dalam masyarakat, suku, dan desa, pemahaman akan kekekalan conservation sering tertunda. Misalnya di kalangan penduduk Hausa Nigeria yang tinggal di permukiman pertanian kecil dan jarang sekali mengirim anak-anak mereka ke sekolah. Bahkan tugas-tugas kekekalan paling dasar sekalipun angka, panjang, dan cairan baru bisa dipahami saat usia mereka mencapai 11 tahun atau lebih. Hal ini menunjukkan bahwa berperan serta dalam aktivitas sehari-hari yang relevan membantu anak-anak menguasai kekekalan dan masa-masa ala Piaget lainnya. Barangkali hal ini disebabkan oleh adanya kesempatan untuk mengurutkan objek-objek, mempelajari hubungan urutan, dan mengingat bagian dari masalah-masalah yang kompleks. Pengalaman informal luar sekolah juga dapat menimbulkan pemikiran yang operasional. Yang selanjutnya, pandangan pengolahan informasi tentang pemikiran operasional konkret. Penguasaan terhadap konsep-konsep logis pada masa kanak-kanak pertengahan memunculkan pertanyaan umum tentang teori Piaget. Apakah peralihan terhadap tiba-tiba pada pemikiran logis merupakan cara untuk menggambarkan perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak pertengahan? Sejumlah teorisi neo-Piaget berpendapat bahwa perkembangan pemikiran operasional paling tepat dari sisi peningkatan kecepatan pengolahan informasi, bukannya peralihan mendadak pada sebuah tahap baru. Misalnya, Robjes mengemukakan bahwa dengan latihan skema kognitif menuntut lebih sedikit perhatian dan menjadi lebih otomatis. Hal ini memperlebar ruang dalam memori kerja, sehingga anak-anak lebih fokus dalam mengembangkan skema-skema lama dan menghasilkan skema-skema baru. Sebagai contoh, anak yang melihat air dituang dari suatu wadah ke wadah lain mengenali bahwa tinggi zat cair itu berubah. Ketika pemahaman ini menjadi hal biasa, si anak memperhatikan bahwa lebar air itu juga berubah. Tidak lama kemudian, anak-anak mengordinasi semua pengamatan ini dan mereka mengekalkan zat cair tersebut. Teori Chase membantu menjelaskan kenapa banyak pemahaman muncul dalam situasi tertentu di waktu berbeda, bukannya dikuasai semua sekaligus. Pertama, bentuk-bentuk berbeda dari pemahaman logis yang sama seperti pembagian tugas kekekalan beragam dalam hal tertentu pengolahan dengan bentuk yang diperoleh belakangan memerlukan lebih banyak ruang dalam memori kerja. Kedua, pengalaman anak-anak sangat beragam. Seorang anak yang
kerap kali mendengarkan dan menceritakan kisah-kisah menarik tapi jarang sekali menggambar, akan memperlihatkan struktur konseptual pusat yang lebih maju dengan mendongeng. Dibanding teori Piaget, teori Chess tersebut memberi penjelasan lebih baik perihal ketakseragaman dalam perkembangan kognitif. Selanjutnya, evaluasi dan tahap operasional konkret. Piaget benar bahwa anak-anak usia sekolah mendekati banyak masalah dalam cara terorganisasi dan rasional yang mustahil dilakukan pada masa kanak-kanak dini. Akan tetapi masih terus diperdebatkan apakah perbedaan ini terjadi karena perbaikan berkelanjutan dalam keterampilan logis atau restrukturisasi tidak berkelanjutan dari cara berpikir anak-anak, seperti diasumsikan oleh gagasan terhadap Piaget. Banyak penelitian beranggapan kedua jenis perubahan ini sama-sama terlibat. Tentang prinsip-prinsip dasar pemikiran logis, Piaget sendiri tampaknya telah melihat kemungkinan ini sebagai bukti bagi penguasaan terhadap kekalan dan tugas-tugas lainnya. Dengan demikian, perpaduan gagasan Piaget dan pengolahan informasi barangkali paling memberikan pemahaman tentang perkembangan kognitif di masa-masa anak-anak pertengahan. Selanjutnya tentang pengolahan informasi. Berbeda dari fokus Piaget terhadap keseluruhan perkembangan kognitif, perspektif pengolahan informasi meneliti aspek-aspek terpisah dari pemikiran. Atensi memori yang mendasari setiap tindakan kognitif menjadi pusat perhatian di masa kanak-kanak pertengahan. Seperti halnya selama masa bayi dan tahun-tahun prasekolah, peningkatan dalam metakognisi dan peluang bagi pengaturan diri membantu perkembangan. Selain itu, semakin meningkatnya pemahaman tentang bagaimana anak-anak usai sekolah mengelola informasi terhadap pada pembelajaran akademik, terutama membaca dan matematika. Para peneliti yakin bahwa perkembangan otak berperan bagi perubahan besar berikut dalam pengolahan informasi yang memfasilitasi berbagai aspek pemikiran. Selanjutnya, strategi memori. Seiring dengan baiknya atensi, strategi memori atau memory strategies juga meningkat. Aktivitas mental disengaja yang kita gunakan untuk menyimpan dan mempertahankan informasi. Ketika Liz memiliki daftar hal yang harus dipelajari, misalnya ibu kota Amerika Serikat, dia segera melakukan mengulangi informasi itu untuk dirinya sendiri. Strategi memori ini pertama kali menggunakan di tahun-tahun awal sekolah dasar. Segera setelah itu, strategi kedua menjadi umum. Organisasi mengelompokkan semua hal-hal terkait, misalnya semua ibu kota di bagian sama dari negara tersebut, sebuah pendekatan yang meningkatkan ingin secara dramatis. Selanjutnya, basis pengetahuan dan kinerja memori. Selama masa kanak-kanak pertengahan, basis pengetahuan jangka panjang tumbuh lebih besar dari terorganisasi menjadi sebuah jejaring yang semakin rumit dan struktur menurut hierarki. Pertumbuhan pesat pengetahuan ini membantu anak-anak menggunakan strategi dan meningkat. Dengan kata lain, tahu lebih banyak tentang sebuah topik membuat informasi baru lebih bermakna dan akrab sehingga lebih mudah untuk disimpan dan dipanggil kembali. Untuk menguji gagasan ini, para peneliti mengklasifikasikan anak-anak kelas 4 sebagai atau pemula dalam pengetahuan tentang sepak bola, kemudian memberikan pada kedua kelompok itu daftar butir-butir tentang sepak bola dan di luar sepak bola untuk dipelajari. Anak-anak yang ahli dalam suatu bidangnya biasanya sangat termotivasi. Akibatnya mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan lebih cepat, tapi juga aktif menggunakan apa yang mereka tahu untuk memperoleh lebih banyak pengetahuan. Sebaliknya, anak-anak yang gagal secara akademik tidak mampu menanyakan bagaimana informasi yang sudah ada dapat memperjelas materi-materi baru. Pada gilirannya, hal ini akan mengganggu perkembangan basis pengetahuan yang sangat luas. Dan selanjutnya, budaya sekolah dan strategi memori.
Latihan organisasi dan kolaborasi merupakan teknik-teknik yang biasanya orang gunakan ketika mereka perlu mengingat informasi untuk kepentingan sendiri. Pada banyak kesempatan ini, memori muncul sebagai produk alamiah keikutsertaan dalam aktivitas sehari-hari. Suatu temuan ulangan mengungkapkan bahwa menempuh pendidikan formal tidak mengambil manfaat dari instruksi dalam strategi-strategi memori karena mereka melihat tanda alasan praktis untuk menggunakan teknik tersebut. Sejatinya anak-anak berat mendapatkan begitu banyak praktik dengan jenis pembelajaran ini sehingga mereka tidak menyempurnakan teknik-teknik yang mengandalkan petunjuk-petunjuk yang tersedia dalam kehidupan sehari-hari seperti lokasi spesial dan pengaturan objek. Sebagai contoh, anak-anak usia 9 tahun suku Maya di Guatemala sedikit lebih baik daripada teman seusia mereka di Amerika Utara. Usia ketika diminta untuk mengikat penempatan 40 objek akrab dalam sebuah permainan. Selanjutnya, terakhir, teori pemikiran anak usia sekolah selama masa kanak-kanak pertengahan. Teori pemikiran Worry of Mind. Anak-anak atau seperangkat gagasan tentang aktivitas mental menjadi lebih terperinci dan bagus. Ingat kembali dari bab 7 bahwa kesadaran ini sering kali disebut dengan metakognisi, metacognition. Semakin baiknya kemampuan anak usia sekolah untuk merefleksikan mental mereka sendiri adalah alasan ini kenapa pikiran mereka bertambah maju. Tidak seperti anak-anak usia prasekolah yang sebagai sebuah wadah informasi yang pasti. Anak-anak lebih tahu menganggapnya sebagai sebuah agen aktif dan instruktif yang memilih dan mengubah informasi. Akibatnya, mereka memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang proses pemahaman kognitif dan pengaruh faktor psikologi terhadap kinerja. Anak usia sekolah, misalnya, tahu bahwa mengerjakan tugas dengan baik tergantung pada fokus, atensi, berkonsentrasi, dan mengarahkan usaha di usia 7 tahun. Anak-anak menyadari bahwa orang membentuk keyakinan tentang keyakinan orang lain dan meyakinkan urutan kedua ini bisa saja salah. Selama pemahaman terhadap keyakinan setelah urutan kedua, mungkin anak-anak menunjukkan alasan kenapa orang lain sampai pada suatu keyakinan tertentu.